Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Nasyita Aulia Alifah Hadir Bu. dari Sani Aceh. Hadir. Hadir semuanya hari ini. Semua Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mukjizat dan kejadian luar biasa, yaitu karamah, maunah, dan irhas. Pada pertemuan kali ini saya akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu membiasakan meyakini adanya mukjizat serta kejadian luar biasa lainnya. Menjelaskan pengertian, contoh, dan hikmah mukjizat serta kejadian luar biasa lainnya. Menyebutkan persamaan dan perbedaan antara mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Yang keempat, menyebutkan contoh mukjizat serta kejadian luar biasa lainnya. Nah, yang pertama itu ada mukjizat. Mukjizat. Apa itu mukjizat? Ada yang tahu mukjizat? Enggak. Belum ada yang tahu. Mukjizat. Mukjizat merupakan berasal dari bahasa Arab yang artinya melemahkan. Melemahkan yaitu membuat sesuatu yang tidak mampu. Mukjizat merupakan hal yang luar biasa sehingga manusia tidak mampu mendatangkan hal yang serupa itu. Menurut istilah, mukjizat berarti sesuatu yang luar biasa yang terjadi dalam diri Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tujuan dari mukjizat ini untuk membuktikan kenabian atau kerasulan dari seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak dapat ditiru oleh siapapun. Mukjizat ini juga bertujuan untuk melemahkan segala macam usaha dan alasan orang kafir yang menentang Islam, untuk juga menyeru kepada umat agar percaya akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian contoh mukjizat. Contoh mukjizat. Contoh dari mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang tahu apa mukjizat dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Enggak. Nah, mukjizat dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah tidak hangus ketika dibakar oleh Raja Namrud. Jika orang biasa itu dibakar dalam api bersuhu 170 derajat Celcius, tentu saja akan hangus terbakar dalam sekejap. Namun beda, Nabi Ibrahim alaihissalam ini tidak terbakar sedikit pun, bahkan apinya terasa dingin oleh beliau. Kemudian contoh mukjizat dari Nabi Muhammad SAW apa? Coba sebutkan. Al-Quran. Al-Quran, ya betul. Al-Quran itu merupakan mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Di sini mukjizat itu dibagi menjadi dua. Ada mukjizat kauniyah dan mukjizat akliyah. Apa sih mukjizat kauniyah? Mukjizat kauniyah itu yang dapat dilihat, didengar, dirasakan, dan dipegang. Mukjizat kauniyah ini biasanya ditunjukkan untuk orang-orang biasa yang kurang mampu menggunakan akal pikirannya secara baik. Kemudian mukjizat yang kedua itu mukjizat akliyah. Mukjizat akliyah merupakan mukjizat yang dapat
didengar, dirasakan, dicium, dan dipegang. Mukjizat akliyah ini dikenal oleh orang-orang yang berpikir sehat, berbudi luhur, dan berperasaan halus. Kemudian kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa ini ada karomah. Apa itu karomah? Ada yang tahu karomah? Enggak. Karomah merupakan kemuliaan, keluhuran, dan anugerah. Menurut ulama sufi, karomah itu berarti keadaan luar biasa atau kejadian luar biasa yang diberikan kepada para walinya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wali di sini itu merupakan orang yang beriman, bertakwa, dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada maunah. Maunah di sini yaitu berarti pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin untuk mengatasi kesulitan yang menurut akal sehat melebihi kemampuannya. Maunah ini terjadi pada orang-orang biasa. Nah, berkat pertolongan Allah itu, misalnya orang yang terjebak dalam kobaran api yang sangat hebat, namun berkat maunah atau pertolongan dari Allah, orang itu selamat. Kemudian kejadian luar biasa yang selanjutnya adalah irhas. Apa itu irhas? Irhas adalah kejadian luar biasa atau hal-hal istimewa pada diri calon nabi dan rasul ketika masih kecil. Contohnya, dari Nabi Muhammad SAW itu selalu dinaungi awan, sehingga beliau tidak kepanasan saat melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam. Selanjutnya itu ada persamaan dari keempat, yaitu mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Ada yang tahu persamaannya? Pada dasarnya, mukjizat, karomah, maunah, dan irhas itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya. Nah, kemudian ada perbedaannya. Mukjizat ini diberikan kepada nabi dan rasul. Kemudian karomah ini diberikan kepada siapa? Kepada wali Allah. Dan maunah ini diberikan kepada orang-orang mukmin. Yang keempat, irhas. Irhas ini diberikan kepada calon nabi dan rasul, atau sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Kemudian selanjutnya, hikmah adanya mukjizat, karomah, maunah, irhas. Hikmahnya yaitu melemahkan dan mengalahkan alasan, usaha, dan tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasul Allah. Bagi orang yang telah percaya kepada kenabian, maka mukjizat akan berfungsi untuk memperkuat iman serta menambahkan keyakinan, membuktikan kebenaran Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mempertebal keimanan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan tidak takut akan kesulitan, karena yakin Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Dari materi ini ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada yang mau bertanya berarti sudah paham semuanya ya. Nah, saya akan bertanya kepada Mbak Sita. Coba jelaskan apa itu mukjizat secara singkat saja ya. Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang hanya dialami oleh para nabi dan rasul Allah. Baik, bagus. Mukjizat yaitu sesuatu yang diberikan kepada kejadian luar biasa yang diberikan kepada nabi dan rasul Allah. Sudah paham semuanya kan ya?
membiasakan perilaku yang mencerminkan kepada mukjizat dan kejadian luar biasa, mengidentifikasi contoh dan hikmah mukjizat kejadian luar biasa, kemudian mempresentasikan kisah-kisah dari berbagai sumber tentang adanya mukjizat dan kejadian luar biasa. Dipelajari dulu di rumah ya. Ya Bu. Ya. Sudah cukup untuk pertemuan kali ini. Kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.